Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pejuang CPNS, ya, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dengan saya, Om Parman, di channel Sang Tutor. Kembali saya bahas soal yang yang banyak permintaan untuk dibahaskan, ya. Apa itu? Tentang silogisme. Katanya teman-teman, ya, bagi beberapa peserta ada yang mendapatkan soal silogisme 3 premis dengan narasinya berbentuk cerita, ya. Jadi katanya tidak ada namanya semua, sebagian, dan lain-lain. Dan pernah saya bahas bahwasanya kalau ada biasanya kalau ada kata yang sama dihapus, tapi katanya juga ada tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada berbentuk semua, sebagian, jika, maka. Jadi dia fokus narasinya adalah ke bentuk cerita, ya. Nah teman-teman, saya akan tampilkan 6 soal dan akan saya bahaskan dengan cara yang paling mudah, ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi atau ilmu untuk yang belum ujian, ya. Teman-teman perhatikan 6 soal tentang silogisme, ya, yang terbaru seperti berikut ini. Baik, mari kita bahas soal 6 soal tadi, teman-teman. Nomor 1, ya. Jadi bentuk-bentuk soal seperti ini, ya, triknya kalau dulu saya katakan bahwasanya hapus kata yang sama itu tidak berlaku di bentuk soal seperti ini, ya. Berlakunya jika memuat kata semua, sebagian, dan sejenisnya, teman-teman. Jadi kalau soal seperti ini, cara yang Anda lakukan adalah periksa opsi per opsi, sesuaikan dengan pernyataan di atas, ya. Nah, soal nomor 1, Dini selalu membawa buku catatan, ya. Oke. Nah, Dini selalu membawa buku catatan ke setiap kelas, ya. Nah, kemudian selanjutnya, oke. Hari ini Dini menghadiri kelas matematika dan mengikuti persentase kelompok. Ketika persentase berlangsung, Dini mencatat setiap poin penting yang dibahas. Nah, saya ulangi bahwasanya trik menghapus kata itu tidak berlaku di soal seperti ini. Kenapa? Karena bentuknya lain, ya, bentuknya lain. Oke. Nah, artinya teman-teman, Anda harus cek satu persatu. Pertama, Dini mencatat seluruh materi yang dibahas dalam kelas matematika. Ini salah, teman-teman. Kenapa? Karena bertentangan dengan bahwasanya Dini mencatat hanya poin-poin penting saja. Paham, ya? Jadi harus dicek satu persatu. Oke. B, Dini hanya mencatat poin-poin penting saat persentase. Ini sesuai dengan pernyataan di terakhir, teman-teman, ya. C, Dini tidak membawa buku catatan ke kelas matematika. Ini salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ini, bahwasanya dia selalu membawa buku, ya. Jadi artinya teman-teman cek satu persatu. D, Dini hadir di kelas matematika tetapi tidak mencatat apapun. Nah, ini salah. Kenapa? Karena bertentangan juga dengan di atas, ya. Nah, jadi selalu dia catat poin-poin pentingnya. Dini hadir di kelas matematika untuk mendengarkan persentase tanpa mencatat. Nah, ini salah juga, teman-teman. Kenapa? Karena bertentangan dengan ini, ya, kalimat terakhir, premis ketiga, teman-teman. Dini mencatat poin-poin penting yang dibahas. Jadi saya ulangi bahwasanya cara
satu-satunya adalah Anda harus cepat periksa opsi per opsi, ya, sesuaikan dengan dengan pernyataan di soal. Nah, baik ya, kita bahas soal berikut nomor 2. Baik, soal nomor 2, ya. Nah, Rudy bekerja, di perpustakaan dan bertugas menata buku, ya, dan bertugas menata buku-buku setiap pagi. Nah, pagi ini ia menata buku-buku yang dipinjam kemarin dan memastikan semuanya tersusun rapi. Jadi teman-teman, tugasnya Rudy adalah menata buku-buku yang sudah dipinjam dengan rapi. Yang berikut teman-teman, yang ketiga, ya, sementara itu buku-buku yang rusak dikumpulkan untuk diperbaiki oleh bagian perawatan. Apa artinya teman-teman? Rudy hanya bertugas merapikan saja, ya. Yang tugas perawatan itu bagian yang lain. Itu adalah konteks dari kalimat dari premis ketiga, dari 3 premis itu. Nah, apa kesimpulan tepat teman-teman semua? Jadi inilah bentuk-bentuk soal, katanya ada bentuk soal yang berbentuk cerita seperti ini. A. Rudy tidak menata buku-buku yang rusak. Ini teman-teman salah. Kenapa salah? Karena bertentangan dengan pernyataan. Kenapa? Karena tugasnya tugasnya Rudy itu adalah menata buku-buku yang harus dipinjam. Yang rusak itu diurus oleh bagian lain, ya. Salah. Semua buku yang dipinjam kemarin diperbaiki oleh Rudy. Nah, teman-teman, ini salah. Kenapa? Karena tugasnya Rudy itu adalah bukan memperbaiki, ya, tapi menyusun, ya. Nah, salah teman-teman. Jadi itulah dicek, ya, poin per poin. Rudy bekerja di bagian perawatan buku. Salah juga, ya. Jadi bagian perawatan buku itu bukan Rudy. Rudy apa? Hanya menata supaya rapi, coy. Nah, ya, paham ya? Nah, salah juga di sini, ya. Buku-buku yang dipinjam kemarin tak rusak. Nah, ini salah teman-teman, ya. Salah. Pertama, harus memuat nama Rudy. Kenapa? Karena objeknya adalah Rudy situ, ya. Nah, Rudy hanya menata buku-buku yang dipinjam kemarin. Nah, Rudy hanya menata buku-buku yang dipinjam. Jadi teman-teman, ini mungkin benar. Kenapa? Karena emang tugasnya Rudy seperti itu, menata buku-buku yang dipinjam. Paham ya? Nah, jadi jawaban nomor 2 adalah error. Jadi cek setiap poin per poin, sesuaikan dengan pernyataan di soal, ya. Itu soal nomor 2 teman-teman semuanya, mudah-mudahan paham ya. Nah, baik, kita next ke soal berikut teman-teman, nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, ya. Masih dalam soal silogisme. Pak Doni selalu datang ke kantor lebih awal jika ada rapat penting. Hari ini Pak Doni terlambat karena kemacetan yang tak terduga, ya. Setiap kali Pak Doni datang terlambat, rapat biasanya sudah dimulai. Sekarang kita lihat apa kesimpulannya teman-teman. A. Pak Doni tidak menghadiri rapat penting hari ini. Anda baca di pernyataan teman-teman, tidak ada yang mengatakan itu, ya. Tidak ada kalimat bahwasanya Pak Doni tak menghadiri rapat hari itu, ya. Nah, ini salah. Jadi intinya harus ada di atas, ya, di pernyataan. Rapat sudah dimulai ketika Pak Doni tiba di kantor. Ini ada di pernyataan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena jelas sekali bahwasanya Pak Doni datang terlambat, tapi tak terduga alasannya, ya. Nah, jadi benar mungkin yang B teman-teman. Cek lagi yang C. Pak Doni tidak pernah mengikuti rapat penting. Tidak ada narasi soal, ya. Tidak ada pernyataan yang mengatakan seperti itu bahwasanya Pak Doni tak pernah ikut rapat, ya. Nah, jadi intinya cek opsi per opsi, ya. D. Pak Doni bisa menghadiri rapat meskipun datang terlambat. Nah, ini juga teman-teman tidak ada di narasi soalnya, tidak ada teman-teman, ya. Nggak ada. Anda cek coba. Pak Doni bisa menghadiri rapat meskipun datang terlambat. Nggak ada di situ, ya. Nah, rapat dibatalkan karena Pak Doni terlambat. Nah, ini nggak ada teman-teman. Tidak ada kata dibatalkan di soal, ya. Jadi intinya teman-teman harus cek di pernyataan. Ada tidak di pernyataannya? Kalau ada teman-teman, Anda cek lagi sama enggak dengan pernyataannya, ya. Kalau saya berbeda berarti salah, ya. Jadi rapat sudah dimulai ketika Pak Doni tiba di kantor. Itu kan ada, ya, di pernyataan. Kenapa? Karena jelas sekali bahwasanya Pak Doni hari itu terlambat. Nah, ketika terlambat sudah dimulai rapatnya sudah dimulai, gitu, ya. Jelas, ya. Jadi itulah caranya teman-teman untuk bentuk seperti ini. Tidak ada lagi cara-cara yang jika maka, ya, modus ponen, tolen, nggak ada sama sekali teman-teman semua, ya.
Oke, soal berikut nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah referensi ya bagi yang belum ujian. Oke, baik. Nomor 4. Oke. Setiap proyek yang dikerjakan oleh tim A selalu diperiksa oleh manajer sebelum diserahkan klien. Jadi wajib diperiksa ya, wajib diperiksa oleh manajer sebelum diserahkan ke klien ya. Proyek terakhir yang dikerjakan oleh tim A belum diperiksa manajer, belum diperiksa manajer ya, berarti tidak boleh dikasih ke klien. Oke. Tanpa persetujuan manajer, proyek tidak dapat diserahkan ke klien. Nah teman-teman, sebenarnya premis 1 dan premis 3 teman-teman sebenarnya sama aja, cuma diulang-ulangi ya dengan kalimat berbeda ya. Oke, coba apa kesimpulan dari pernyataan di atas? A, proyek terakhir tim A tak dapat diserahkan ke klien. Ini teman-teman jawabannya mungkin benar. Kenapa teman-teman? Karena ini Anda cek di pertama ya. Yang kedua, proyek terakhir yang dikerjakan tim A belum diperiksa oleh manajer. Karena belum diperiksa, maka belum bisa diserahkan ke klien. Kenapa? Karena itu wajib. Ya wajib teman-teman. Berarti belum bisa diserahkan ke klien. Mungkin A benar. B, tim A menyerahkan proyek langsung tanpa persetujuan. Nah ini salah teman-teman. Kenapa? Karena bertentangan dengan kalimat di atas. Ya. Proyek terakhir tim A sudah disetujui oleh manajer teman-teman. Nah ini kan salah juga ya. Proyek terakhir yang dikerjakan belum diperiksa oleh manajer, belum ya, jadi tidak mungkin disetujui. D, manajer tidak perlu memeriksa proyek tim A, ini salah juga ya. Atau error, proyek terakhir tim A langsung diserahkan ke klien. Ini salah teman-teman. Kenapa? Karena belum diperiksa oleh manajer. Jadi kesimpulan yang paling pas adalah proyek terakhir tim A tak dapat diserahkan ke klien. Jadi teman-teman, saya ulangi adalah periksa poin per poin, opsi per opsi, dan cocokkan dengan pernyataan di atas. Tapi ingat teman-teman ya, waktunya harus cepat membaca, harus seperti itu. Kenapa? Karena satu soal hitungan detik harus selesai. Oke, baik. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 5 seperti berikut ini. Baik, soal nomor 5 ya, nomor 5. Budi selalu membawa alat gambar saat mengikuti kelas seni ya. Hari ini kelas seni mengadakan latihan melukis di luar ruangan dan Budi hadir untuk mengikuti latihan tersebut. Jadi Budi itu teman-teman selalu membawa alat gambar. Oke. Nah, semua peserta latihan melukis diwajibkan membawa alat gambar masing-masing. Nah, ini kan saya ulangi ya, premis 1, 3 hampir sama sebenarnya. Kesimpulan yang tepat adalah apa? A, Budi hadir dalam latihan melukis tanpa gambar. Ini salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan kata apa? Selalu membawa, selalu ya. Oke, jadi cek satu persatu ya. Nah, Budi membawa alat gambar untuk latihan melukis. Ini benar. Kenapa? Karena sesuai dengan premis 1 ya. Paham ya? Nah, latihan melukis tidak memerlukan alat gambar. Nah ini salah teman-teman semua. Jadi saya ulangi, kalau ada kata Budi di soal maka kesimpulan juga ada nama Budi di situ ya. Oke, salah. D, Budi hanya membawa buku catatan tanpa alat gambar. Ini salah juga teman-teman. Ya, oke. Jadi Budi selalu membawa membawa alat gambar, bukan membawa catatan di sini. Nggak ada kan? Seperti itu. Atau error. Alat gambar Budi disediakan oleh pihak kelas seni. Nah, ini juga teman-teman tidak ada di pernyataan. Jadi yang tepat adalah jawabannya berapa di situ, coy. Ya. Jadi sebenarnya gampang ya, cuman mungkin kalian baru lihat bentuk soalnya baru bilang sulit. Oke kan teman-teman semua ya, biasanya Anda mendapat soal semua sebagian ya, tidak ada beberapa ya. Biasa dikit teman-teman ya yang pernah Anda pelajari. Tapi untuk kali ini ada juga muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman pelajari ya. Oke, tapi ingat ya, tidak semuanya mendapat seperti itu ya. Ada juga cuma 2 premis yang gampang-gampang. Jadi tergantung apa? Tergantung rezeki masing-masing ya. Baik teman-teman, kita lihat soal terakhir nomor 6 seperti berikut ini. Baik, soal nomor 6 yang terakhir ya. Saya serahkan ke kalian untuk menjawab soal ini apa jawabannya. Harus benar ya. Tuliskan di kolom komentar ya. Setiap kali Rani mengunjungi perpustakaan, dia selalu meminjam minimal 1 buku ya. Nah, hari ini perpustakaan mengadakan acara peluncuran buku baru dan Rani hadir di acara itu.
Setiap buku yang pinjam dari perpustakaan harus dikembalikan dalam waktu 2 minggu. Kesimpulan yang tepat adalah apa? A, B, C, D, atau error. Ya, silakan teman-teman, jawabannya tuliskan di kolom komentar. Yang terakhir teman-teman, sebelum saya akhiri, ya, kalian yang butuh latihan, kalian bisa kunjungi Sobat CPNS. Kami sudah menyiapkan paket tryout dengan soal FR terbaru, ya. Oke, jadi kalian bisa latihan, ya. Mumpung yang belum ujian mungkin di hari terakhir, Anda bisa latihan dulu sebelum ujian, ya. Nah, teman-teman, sampai jumpa di berikutnya, teman-teman, ya. Moga-moga ya lancar-lancar tesnya tahun ini dapat NIP. Amin, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.